Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahayuningsih dari kelas 3 PAID. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi dari Bapak Gus Dur. Beliau mempunyai nama asli yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, tetapi kita sering akrab memanggil beliau dengan panggilan Gus Dur. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Beliau merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Dan beliau lahir dari keluarga yang cukup terhormat, di mana kakek dari ayahnya yaitu bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Sementara itu kakek dari pihak ibu yang bernama Kiai Haji Bisri Syansuri adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas kepada perempuan. Ayah beliau bernama Kiai Haji Wahid Hasyim, di mana beliau merupakan sosok yang terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Sedangkan ibunya bernama Nyonya Hajah Solehah adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. Beliau memiliki istri yang bernama Sinta Nuriyah dan memiliki 4 orang anak yang bernama Alisa Kotrunada, Zanuba Arifah, Hafsoh Rahmah Wahid, Anita Hayatun Nufus, dan Inayah Wulandari. Riwayat pendidikan beliau antara lain pada tahun 1957 sampai dengan 1959 beliau pernah belajar di pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Pada tahun 1959 sampai 1963 beliau pernah bersekolah di pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 1964 hingga 1966 beliau sempat belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Fakultas Syariah, Kuliah Al-Syariah, dan selanjutnya pada tahun 1966 hingga 1970 beliau pernah bersekolah di Universitas Baghdad, Irak, Fakultas Adab jurusan Sastra Arab. Pada tahun 1944, Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur pindah dari kota asalnya Jombang menuju Jakarta. Karena pada saat itu ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau biasa disingkat dengan Masyumi, di mana Masyumi merupakan organisasi dukungan dari tentara Jepang yang pada saat itu menduduki Indonesia. Namun setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang mempertahankan kedaulatan Indonesia melawan Belanda. Ia kembali ke Jakarta pada akhir perang tahun 1949 karena ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Pada tahun 1953 di bulan April, ayah Gus Dur meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Setelah lulus dari SMP pada tahun 1957, Gus Dur memulai pendidikan muslim di sebuah pondok pesantren yang bernama Pesantren Tegalrejo di kota Magelang. Selanjutnya pada tahun 1959 ia pindah ke Pondok Pesantren Tambak Beras di kota Jombang. Hingga pada tahun 1963 beliau menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau pergi ke Mesir pada tahun 1963 di bulan November. Di Universitas Al-Azhar, Gus Dur juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah dari asosiasi tersebut.
Setelah beliau menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, beliau kembali ke tanah air dan beliau bergabung ke Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES. Organisasi ini terdiri dari kaum intelektual, muslim, progresif, dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah yang bernama Prima dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Dan beliau berkeliling pesantren di seluruh Jawa. Pada saat itu, pesantren berusaha dengan keras untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan mengadopsi kurikulum pemerintah. Karena nilai-nilai pesantren semakin luntur akibat perubahan ini, beliau merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Beliau prihatin akan kemiskinan yang melanda pesantren saat itu, dan melihat kondisi seperti ini, akhirnya beliau memutuskan untuk melanjutkan studinya ke luar negeri, dan beliau memilih untuk tetap di tanah air dan mengembangkan pesantren. Sehingga pada akhirnya beliau meneruskan karirnya sebagai seorang jurnalis pada majalah Tempo dan koran Kompas, dan tulisannya dapat diterima dengan baik. Beliau mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan itu, beliau mendapatkan banyak undangan untuk memberikan seminar, sehingga membuatnya sering pulang dan pergi antara Jakarta dan Jombang. Pada tahun 1974 hingga 1980, beliau menjabat sebagai sekretaris umum di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pada tahun 1980 hingga 1984, beliau menjabat sebagai seorang khatib awal PBNU, hingga pada tahun 1984, beliau mengalami kenaikan pangkat sebagai Ketua Dewan Tahfiz PBNU. Pada tahun 1987, Gus Dur menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 1998, beliau diangkat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, hingga akhirnya pada tahun 1999 sampai 2001, beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada saat menjadi seorang Presiden RI, beliau memiliki pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan bangsa. Beliau melakukan pendekatan yang lebih simpatik kepada kelompok Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, mengayomi etnis Tionghoa, meminta maaf kepada keluarga PKI yang mati dan disiksa, dan lain-lain. Selain itu, Gus Dur juga dikenal sering melontarkan pernyataan kontroversial, yang salah satunya adalah mengatakan bahwa anggota MPR RI seperti anak TK. Gus Dur sendiri sempat mengeluarkan dekret yang berisi 1. Pembubaran MPR DPR, 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, dan yang ketiga, membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan, dan pada tanggal 23 Juli 2001, MPR secara resmi memberhentikan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Setelah berhenti menjabat sebagai Presiden RI, Gus Dur tidak berhenti untuk melanjutkan karir dan perjuangannya. Hingga pada tahun 2002, beliau menjabat sebagai penasihat solidaritas korban pelanggaran hak asasi manusia, dan pada tahun 2003, Gus Dur menjabat sebagai penasihat pada Gerakan Moral Rekonsiliasi Nasional. Pada tahun 2004, Gus Dur kembali berupaya untuk menjadi Presiden RI, namun gagal karena tidak lolos pada pemeriksaan
Kesehatan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hingga pada Agustus 2005, Gus Dur menjadi salah satu pimpinan koalisi politik yang bernama Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu. Pada tahun 2009, Gus Dur menderita beberapa penyakit, serangan stroke, diabetes, dan gangguan ginjal. Hingga akhirnya Gus Dur pergi menghadap ke Sang Khalik pada hari Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Sekian penjelasan tentang biografi Gus Dur dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.